Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu bicara tentang wanita yang tahu bersyukur. Seorang wanita yang tahu bersyukur. Karenanya mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Judulnya perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dan simak ayat demi ayat. Demikian firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum apa yang dikatakan dalam ayat yang pertama hingga kedua dan ketiga dalam pasal ke-8 itu, di pasal yang ke-7 kita melihat Tuhan Yesus diurapi oleh seorang yang berdosa. Ya. Tuhan Yesus diurapi dan diseka kakinya dan dengan rambutnya, dan itu dilakukan oleh seorang perempuan yang berdosa. Ketika dia melakukan itu, di situ dikatakan perempuan itu menangis, ya. Dia menangis dekat kaki Yesus. Kenapa? Karena pada waktu itu Yesus berada di rumah seorang Farisi yang di situ mengajak Yesus makan. Ketika Yesus bersama orang Farisi itu menikmati setiap hidangan yang ada, ternyata ada seorang perempuan yang mendekati Yesus. Ketika dia mendekati ke Yesus, lalu perempuan itu menangis, ya. Dia menangis dan membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Seyogyanya kalau kita membasuh kaki pakai apa? Air. Tapi perempuan itu menangis, lalu dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya, dan kemudian dia menyeka kakinya dengan rambutnya. Setelah itu dia mengurapi Yesus dengan minyak. Perempuan itu menangis. Menangis itu bisa juga karena kesedihan. Menangis bisa juga karena duka cita. Tetapi menangis juga bisa juga merupakan ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Kalau saya membaca dalam pasal yang ke-7 di situ, seorang perempuan yang berdosa, dia menangis di situ bukan karena dia sedih. Dia menangis bukan karena berduka cita, tetapi saya percaya dia menangis karena apa? Karena akhir dari ayat itu Yesus berkata, dosamu telah dihapuskan, dosamu telah diampuni. Sekalipun orang Farisi itu marah, tidak terima. Siapa orang ini? Dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Seorang perempuan yang berdosa, dia menangis dan menangis. Kenapa? Dia mendapat kasih karunia Tuhan dan pengampunan dari Tuhan. Setelah itu, Yesus pergi memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa, disertai oleh ke-12 muridnya. Ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan itu, ternyata dalam ayat yang di dalam pasal ke-8 tadi kita melihat ada beberapa perempuan disebut di situ. Salah satunya Maria Magdalena. Dia seorang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Karena hal itu terjadi dalam dirinya. Dan itu mendorong dia untuk apa? Menjadi seorang wanita yang tahu bersyukur. Amin. Amin. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama
Ada berapa hal yang dapat mendorong seorang wanita ini atau seorang Maria Magdalena ini dan wanita yang lainnya di situ tadi ya disebut yang mendorong mereka untuk bisa bersyukur kepada Allah. Kita akan lihat yang pertama ya, yang mendorong seorang wanita yang bernama Magdalena ini mendorong dia untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama adalah karena pertolongan Tuhan telah dialaminya. Dia bersyukur karena pertolongan Tuhan telah dialami. Dia rasakan. Apa bentuk pertolongan Tuhan di situ? Bentuk pertolongan Tuhan itu adalah Tuhan Yesus melepaskan dia atau membebaskan dia, bahkan disebut ada roh-roh jahat, bahkan disebut ada 7 roh-roh jahat yang membelenggu dia. Tapi karena Yesus berkuasa, Yesus anak Allah yang hidup, berapapun roh jahat membelenggu dia, dapat dibebaskan, dilepaskan. Amin. Bahkan tidak hanya itu, di situ tadi katakan juga menyembuhkan mereka dari berbagai macam penyakit. Ketika pertolongan Tuhan, ketika kebaikan Tuhan itu mereka rasakan. Dan itulah salah satu hal yang mendorong kenapa wanita yang bernama Maria Magdalena ini bersyukur kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan pernah dia alami di dalam kehidupannya. Tadi kita mendengar kesaksian Om Yape. Sepanjang perjalanan hidupnya mengiring Tuhan, baru hari ini bersaksi. Ya Om ya, kamu nggak salah begitu ya. Dalam perjalanan hidupnya, baru hari ini Om Yape bisa bersaksi. Dan kesaksian itu banyak ya. Mengancukut keluarga, dikaruniai anak 5. Ya, cowok 3, 2 cewek ya. Betul ya, 3 cowok ya. Ya. Udah begitu ngalami masalah, nabrak orang. Seyogyanya bisa diurus secara hukum. Aduh, sudah dak-dikduk ketakutan. Tapi juga ngalami pertolongan Tuhan. Dan banyak yang lainnya. Ketika Om Yape menyadar hal itu, sekarang aku mau bersaksi. Kalau aku bisa mengalami sedemikian rupa, sampai sekarang aku usianya kurang lebih berapa tahun Om? 72? Ya, usia sekarang Om Yape 72 tahun. Saya percaya enggak bisa hitung kebaikan Tuhan ya. Enggak bisa kita ngitungnya. Sudah begitu banyak kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan Om Yape. Om Yape bisa bersaksi hari ini sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Dan saya percaya yang mengalami pertolongan Tuhan bukan hanya Om Yape saja. Bukan saja seorang Maria Magdalena saja dan wanita yang lainnya. Tapi saya percaya setiap kita sampai hari ini pasti mengalami segala kebaikan Tuhan. Pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Baik itu secara pribadi maupun dalam keluarga, baik masalah kesehatan, masalah ekonomi, anak-anak yang sekolah, sekalipun sampai hari ini masih lewat media sosial, lewat Zoom ya. Tapi kalau mereka masih bisa sekolah, saya percaya itu pun karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Amin. Amin. Termasuk di dalam pelayanan saudara dan saya. Hari ini kita masih bisa melayani. Hari ini kita masih bisa beribadah. Itu bukan kebetulan. Tapi itulah salah satu kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sekalian. Oleh karenanya ketika kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan,
Jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jangan kalah dengan seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Dia dibebaskan dari berbagai macam roh-roh jahat. Bahkan wanita lain yang disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Mereka tidak lupa. Mereka datang kepada Tuhan, mereka mau bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaannya buat kita hari ini, mengapa bersyukur itu perlu kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Kita perlu bersyukur kepada Tuhan sebagai gereja Tuhan. Yang pertama, karena bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Katakan amin. Ya, karena bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Artinya Tuhan mau supaya kita sebagai gerejanya harus bersyukur. Yang kedua, itu ciri-ciri sebagai orang percaya, ya. Jadi kita bersyukur karena itu yang Tuhan mau. Yang kedua, kita bersyukur karena itu ciri kita sebagai orang percaya. Kemudian mengapa kita bersyukur? Karena kita mengerti apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan, ya, tidak terlepas dari apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ya. Semuanya dalam kendali Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur karena Tuhan itu adalah kekuatan dan perisai dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi Bapak dan Saudara kasih Tuhan, memang untuk bersyukur itu, kalau sesuatu hal yang mengenakan dalam kehidupan kita itu memang mudah dan gampang. Tapi kalau kondisi yang mungkin tidak mendukung dalam kehidupan secara rohani, itu perlu perjuangan. Itu perlu perjuangan. Suatu ketika saya ketemu dengan seseorang, ya, anak Tuhan. Anak Tuhan ini menghadapi suatu persoalan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Dia bilang begini dengan saya, Om, saya lagi menghadapi persoalan kayak begini. Ya, saya nggak perlu sebut orangnya. Persoalan cukup berat, bahkan apa yang terjadi hari-hari ini tidak seperti apa yang saya harapkan. Cuman yang menarik dengan kalimat yang dia sampaikan begini, tapi dalam kondisi seperti itu, Om, saya belajar. Yang pertama, dia bilang, saya belajar untuk mengampuni banyak orang. Kenapa? Saya banyak bersinggungan dengan banyak orang. Bahkan kadang-kala ada orang yang membuat ngomong itu nggak enak, bisa sakit hati. Tapi saya mau belajar mengampuni. Lalu yang kedua, dia bilang, kondisi seperti itu, saya tetap belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Dia bilang gini, karena aku tahu apapun yang terjadi dalam kehidupanku, sekalipun itu tidak mengenakan, tapi dia bilang gini, aku tahu itu semuanya ada di dalam kendalinya kuasa Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, dia kasih Tuhan, saya tidak ngerti apa yang hari-hari ini terjadi dalam kehidupanmu. Ya, kalau kita berbicara tentang pertolongan Tuhan, saya percaya sampai hari ini pasti kita ngalamin pertolongan Tuhan. Ya, kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan dan itu sesuatu yang baik, seperti Maria Magdalena, sudah sepantasnya memang dia harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah dilepaskan dari segala roh-roh jahat. Kebaikan Tuhan sudah dinyatakan di kehidupannya. Mungkin kita berbeda masalahnya, tidak seperti apa di alam Maria Magdalena, tetapi intinya saya percaya kita sampai hari ini pasti kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita ngerti bahwa itu karena pertolongan Tuhan. Jangan kalah dengan seorang wanita Magdalena. Tuhan mau supaya kita terus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jadi itu jawaban yang pertama. Mengapa wanita ini, Maria Magdalena ini bersyukur? Karena pertolongan Tuhan telah dialami. Di gereja Bethel Indonesia ada namanya suatu wadah, namanya itu OTA. OTA itu orang tua asuh. Gereja Bethel Indonesia dihimbau setiap gereja lokal mengadopsi berapa anak
yang diadopsi. 1 bulannya itu 50.000. Kalau kita mengadopsi anak itu 2, dalam 1 tahun sudah berapa duit? Berarti 1.200.000, betul ya? Kita bayar. Gereja kita tahun 2001 ini kita mengadopsi 2 anak, yaitu menjadi orang tua asuh. Ya. Berarti kita harus bayar selama 1 tahun ini 1.200.000. Biasanya setelah 1 tahun, ya, atau kurang lebih 6 bulan atau 1 tahun, biasanya ada laporan dari yang mengelola keuangan kota itu, ya. Dan laporan di situ, disaling memberikan laporan, dan yang mengelola uang itu dia bilang begini, terima kasih kepada setiap Bapak Ibu atau gereja lokal yang sudah mendonasikan uangnya untuk membantu anak-anak kita yang sekolah. Kita bersyukur anak-anak kita yang SMP sudah ada yang lulus, SMA dan sebagainya. Jadi sebagai ucapan terima kasih mereka, ada yang dikirim videonya, anak-anak tuh ngomong berterima kasih, terima kasih om dan tante semuanya yang sudah mendukung kami sehingga kami bisa sekolah. Mereka berterima kasih. Secara manusiawi kita saja, ketika ada orang yang peduli dengan kita, ketika ada orang menunjukkan belas kasihnya kepada kita, menolong kita, memberkati kita, kita juga mau terus berterima kasih kepada orang itu. Kenapa? Kebaikannya, pertolongannya yang dia sudah berikan buat kita. Ini sisi manusia kita. Apakah lagi kebaikan Tuhan? Amin. Kebaikan Tuhan itu tak terhingga. Kebaikan Tuhan itu sudah final. Kapan finalnya? Ketika Yesus mati di atas kayu salib. Itu kasih Kristus yang tidak bisa dibantahkan. Dan kasihnya itu dia berikan buat siapa? Buat kita sekalian. Apa balasan kita? Ketika kita menyadari itu kebaikan Tuhan. Tuhan hanya minta, jangan lupa engkau bersyukur kepada Dia. Karena bersyukur itu Tuhan memang menghendakinya, dan bersyukur itu merupakan ciri sebagai anak Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita menyadari apa yang terjadi di kehidupan kita, semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 28 ayat ke-7, bilang begini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Luar biasa. Kalau sampai hari ini kita masih bisa menjalani aktivitas kita, bahkan masih bisa ibadah, bahkan sampai memasuki di bulan terakhir tahun 2001, semuanya karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Oleh karenanya, biarlah kita terus mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu selanjutnya, mengapa seorang wanita ini tadi, yaitu bernama Maria Magdalena, dia bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, karena ia mau membalas segala kebaikan Tuhan. Ya, karena ia mau membalas segala kebaikan Tuhan yang dia sudah alami. Apa bentuknya? Apa sesuatu yang nyata yang dia kerjakan sebagai wujud bahwa dia membalas kebaikan Tuhan dan kehidupannya? Yang pertama di situ dikatakan, ayat yang ketiga tadi berkata demikian. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Rombongan siapa? Yaitu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya tadi. Mereka melayani rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan yang mereka miliki. Ya, melayani dengan kekayaan itu bisa juga menunjukkan bahwa bentuk penghormatan mereka kepada Yesus yang diwujud nyatakan lewat pemberian persembahan
kepada pelayanan Yesus dan para murid-muridnya, ya. Selain itu, bukan hanya sebagai dukungan pelayanan kepada Yesus, tetapi juga saya percaya itu merupakan salah satu bentuk ungkapan terima kasih, ungkapan syukur kepada Tuhan, sehingga mereka mau melayani dengan apa yang mereka miliki. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dia kasih Tuhan, Maria melayani kekayaan, malah melayani Yesus dengan kekayaannya. Bahkan tidak cukup di situ. Bahkan juga di saat Yesus disalibkan, Maria Magdalena juga hadir di situ, ya. Ayat yang ke Matius pasal yang ke-27 hingga ayat ke-55 hingga ayat ke-56. Kemudian Yesus hadir, Maria Magdalena itu hadir di saat Tuhan Yesus mau dikuburkan. Di dalam Injil Matius 27 ayat ke-61. Hari ini apa balasan saudara dan saya sebagai ungkapan syukur kita kepada Kristus? Kalau Maria Magdalena dia membalas kebaikan Tuhan yang dia sudah alami, dia mau melayani dengan kekayaannya. Hari ini Tuhan minta kepada kita, ketika kita sudah mengkebaikan Tuhan, dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita. Salah satunya kita mau terlibat dalam pelayanan. Amin. Kita mau terlibat dalam pelayanan apa saja. Ada seorang bapak bilang begini dengan saya, suatu ketika saya pelayanan dalam rumah tangga, dan pelayanan rumah tangga itu dalam kedukaan, seorang bapak bilang begini dengan saya, "Om, saya mau ngomong sebentar." Waktu cerita-cerita dengan bapak ini, dia bilang begini, "Saya usianya sudah sekian puluh tahun. Usia sudah cukup tua, memang saya lihat sudah cukup tua memang." Lalu dia bilang begini, "Tapi saya mau, Om, di usia saya yang sudah tua, di usia saya yang sudah senja ini, saya mau untuk tetap terlibat di dalam pelayanan." Amin. Lalu pelayanan apa yang lakukan selama ini? Dia bilang begini, "Saya melayani, saya enggak di depan. Artinya enggak bisa pujian, kan udah tua loh," katanya. "Saya enggak bisa pelayan di musik. Kalau saya pelayan di musik nanti pada mubah semua nanti," dia bilang. "Lalu pelayanan apa, Om, yang Om lakukan?" Dia bilang begini, nih perhatikan. "Saya ini kelebihannya kalau ada orang suasana duka, berduka," dia bilang. "Jadi kalau ada orang berduka di jemaat di mana dia berjemaat, dia paling cepat. Untuk apa? Apa yang mau dibantu, apa yang mau dibutuhkan oleh keluarga yang berduka itu. Ya. Dia bantu. Orangnya bergeraknya cepat. Ya. Ini yang dapat saya lakukan. Sebagai wujud bahwa saya membalas kebaikan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur saya kepada Tuhan. Saya mau terlibat di dalam pelayanan. Amin. Bagaimana dengan kita di tempat ini? Apa alasan kita bilang begini, saya sudah tua? Tuhan tidak melihat tua atau mudanya, tapi Tuhan lihat hati setiap kita. Lihat kiri kananmu, bilang begini, Tuhan mau sisa hidup kita ini, Tuhan mau supaya kita melayani. Gak bisa ngomong, udah pakai masker, udah yang penting manggut-manggut aja lah. Yang kedua, kita mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dari kebenaran kita. Dan selanjutnya kita mau berbagi. Kemudian kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Kemarin saudara kasih Tuhan, berapa hari yang kemarin? 3 hari yang lalu lah. Ya, 2 hari yang lalu. Sore-sore saya sudah mau mengikuti 2 pengerja Jumat. Ya. Saya sudah mau persiapan mandi, ya, tiba-tiba datang 2 orang bapak-bapak.
Panggil saya, Om, saya lihat siapa sih kok teriak-teriak di depan? Saya kenal orangnya, cuma namanya yang saya nggak tahu namanya. Pengurus rumah duka Purbalingga. Waktu saya keluar, ada apa Pak? Om, ada orang yang meninggal. Orangnya tadinya tinggal di Jakarta, keluarganya ada di Kalimantan. Dia anak Tuhan, dia bilang, orang Kristen. Terus, enggak ada yang pelayanan. Jadi kami minta supaya Om lah ke sana, doakan sajalah, melas. Dengar ini ya. Dia bilang begini, melas Om, masa enggak ada yang doakan? Saya tanya, orangnya dari mana? Dari Kalimantan. Kalau dari Kalimantan berarti kan saudara saya itu berarti. Dari Kalimantan mana? Pontianak. Waduh, tambah dekat lagi Pontianak lagi. Waduh, terus orangnya apa? Dayak apa orang Malang? Orang Chinese. Aduh, orang Chinese. Berarti jauh juga dia. Orang Chinese Om. Melas Om, doakanlah Om. Saya tadi mau bersuku kok. Aduh, dia percaya Tuhan apa enggak? Tapi tiba-tiba pada waktu orang tuh ngomong begini. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kayak ada suara bilang begini. Kalau bukan kamu yang melakukannya, siapa lagi? Kalau bukan Bapak yang melakukan, siapa lagi? Seperti saya tertuduh, kayak ada suara begitu. Iya juga ya. Orang yang bukan anak Tuhan aja bergegas mencari pertolongan supaya orang didoakan. Saya langsung bilang, oke Pak, jam berapa? Terserah Om aja lah. Jam 7 lebih ya Pak. Oke Pak. Udah ya Om, terima kasih Om, kita sudah dibantu. Saya duduk sebentar, Tuhan, apa ini merupakan salah satu pintu untuk apa? Untuk kita bisa menjadi kesaksian Kristus yang lebih luas lagi. Amin. Singkat cerita, saya berangkat ke sana. Saya mendoakan, saya ibadah singkat. Yang Kristen hanya satu tok, saudara. Istrinya, yang lainnya saudara sepupu kita. Tapi saya bersyukur, itu kesempatan saya untuk bersaksi. Ya. Dalam kesempatan itu saya bersaksi, Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Saya bingung ngomong apa, saya ngomong pokoknya awalnya pura-pura ngomong apa lain lah. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat supaya apa? Supaya saya bisa membangun komunikasi dengan mereka. Sampai hari kemarin waktu pemakaman, yang Kristen hanya cuma satu istrinya. Lalu saya istri Eras, yang lainnya saudara sepupu kita. Semuanya pakai ini semua sudah. Kerudung semua. Tapi saya bersyukur apa? Waktu saya datang, saya cuma langsung cepat-cepat saya tuh harus menunjukkan bahwa saya tuh harus lebih dekat ke mereka. Saya bilang begini, selamat pagi Bapak Ibu saudara semua, ya. Matur nuwun sudah hadir. Kita memberikan penghormatan terakhir buat saudara kita yang meninggal, ya Pak. Nggih Pak. Aduh, udah begitu saya lihat waktu udah jam 9, saya adakan ibadah. Kita ibadah ya Pak. Boleh toh? Boleh. Udah kumpul semua? Sudah kumpul. Ayo semua keluarga kumpul. Semuanya mereka duduk dengan tertib. Kecepatan kita langsung kasih lagu. Kesempatan saya untuk berbicara. Kesempatan saya untuk bersaksi. Sehingga ketika kita menyampaikan itu, biarlah mereka merasakan ada pengaruh yang lain, pengaruh yang kada kuasa Tuhan bekerja, supaya mereka dijamah Tuhan dan disentuh Tuhan. Supaya apa? Supaya mengerti bahwa ada seorang penolong yang siap menolong setiap kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Waduh, setelah selesai, mereka manggut-manggut. Terima kasih Pak, terima kasih. Lagunya kepenak. Coba lagunya aja kepenak saudara. Coba. Yang mau saya tanyakan ketika saudaranya nyanyi, ngerasakan enggak lagu itu enak? Ya. Merasakan enggak itu? Jangan sampai kita itu mau udah lagu biasa. Itu mau lagu jadul. Lagu zaman bahala. Saya mau katakan begini, mau lagu zaman bahala, mau lagunya zaman modern sekarang, yang Tuhan tanya bukan baru atau lamanya. Amin. Tapi yang Tuhan lihat hatimu ketika kau menaikkan lagu itu, apakah hatimu benar-benar tertuju kepada pribadi yang kau sembah.
Itu yang terpenting. Amin. Apa lagu yang saya nyanyikan? Saya lakukan Pelangi Kasih. Rapnya begini. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya ganti menanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saya ulangi lagu pertama, mungkin mereka belum keluar suaranya, saya ulangi lagi sampai saya dengar suara, sudah nyanyi semuanya. Oh, langsung ulangi lagi. Biasanya saya ibadah penghiburan paling banter 25 menit. Kemarin setengah jam lebih sedikit. Kok menang baik. Sudah, ini kesempatan untuk kita bersaksi. Kenapa itu kita lakukan? Sebagai bentuk kita membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Oleh karenanya dalam hidup kita hari-hari ini, ya, ini yang Tuhan mau, kita mau terlibat di dalam pelayanan, ya, kita juga bersaksi, ini kesempatan, kemudian kita juga bisa berbagi dengan sesama kita dalam rangka ulang tahun gereja kita yang ke-34 tahun kemarin, kita bisa berbagi. Ya, tadi Bapak Ibu sudah lihat videonya, senang sekali melihat abang-abang beca. Waduh, angkat Pak baranya. Waduh, angkat. Ya. Sudah ada yang pelan-pelan berbisik dengan saya. Dia salam begini. Om, makasih ya Pak. Haleluya. Aduh, yang kencang dikit Pak. Haleluya. Nah, saudara-saudara Tuhan, ini kesempatan untuk kita membalas segala kebaikan Tuhan. Jadi saya berpesan untuk kita semua yang hadir dalam ibadah pagi hari ini, kalau Bapak Ibu sudah ambil bagian pelayanan, jangan sampai mundur. Jangan sampai mundur. Proses itu berjalan. Ketika proses berjalan, saudara jangan mundur. Ini proses. Supaya saudara semakin dimurnikan. Betul-betul memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Siap melayani sekalipun ada proses. Engkau berkata, tangan Tuhan selalu merendah kita. Supaya kita menjadi pribadi yang semakin indah di tangan Tuhan. Amin. Sebagai pendoa, jangan menyerah. Ya, jangan bilang aku gak mau pelayanan lagi. Saya mau katakan apapun yang terjadi, kau berkata miliki hati seorang hamba yang mau terus siap diproses dan mencintai Tuhan. Amin. Lakukan setiap pelayanan bergandengan tangan. Karena kita memang pada dasarnya kita banyak kekurangan. Tapi sekalipun punya kekurangan, ketika kita bergandengan tangan, saya percaya beban berat jadi ringan. Dan segala masalah bisa kita selesaikan karena kita bergandengan tangan dan hati tetap mengasihi Tuhan. Amin. Terlebih dalam persiapan Natal kita bersyukur walaupun waktunya terus berjalan, tapi saya percaya Natal kita tahun ini dengan kondisi seperti ini, biar itu tidak mengurangi semangat kita untuk persiapan Natal kita, dan kita tetap hadir. Tadi sudah disampaikan di media sosial, di media kita, ya, komunikasi kita supaya Bapak Ibu bisa mendaftar, karena target kita Natal besok jumlahnya hadir kurang lebih 200 orang. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tidak bergegas-gegas mendaftarkan diri, nanti saudara tidak dapat kursi. Ya, bukan ancaman, cuma peringatan. Kalau kurang ya tenang aja, kita boyong aja kursi kita di sini, ya kita taruh di pinggir-pinggir di gereja, ya pinggir gereja supaya kita bisa tertampung. Makanya Natal kita tanggal 19 itu kenapa? Supaya kita tidak kena PPKM, kita bisa merayakan Natal dengan sukacita. Jadi sebagai penutup, jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, karena kita semua pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan atau pertolongan Tuhan. Dan juga jangan pernah lupa bersyukur, karena bersyukur itu merupakan salah satu bentuk wujud
sebagai ungkapan syukur kita untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur. Kita bangkit berdiri, kita bersyukur untuk firman Tuhan, dan sekaligus kita persiapan untuk masuk perjamuan kudus kita. Bagi yang belum mengambil perjamuan kudus, roti dan anggurnya silakan ada di depan. Kalau yang belum ada, yang belum persiapan, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Amin Tuhan. Oh ya Tuhan, angkat tangan kita semua. Betapa-Mu ya namamu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur Yesus, karena Engkau baik, karena pertolongan-Mu yang Kau telah nyatakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami membalas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini dalam ibadah kami hari ini, kami boleh mendengar isi hati-Mu, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur, yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Seperti seorang wanita bernama Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lainnya. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Mereka ada yang disembuhkan dari sakit penyakit. Mereka ada yang dilepaskan dari segala belenggu kuasa kegelapan. Ketika itu semuanya mereka alami, mereka bersyukur kepada Tuhan. Bahkan mereka juga bersyukur dengan melakukan pelayanan dengan apa yang mereka punya, sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Hari ini kami percaya, hamba percaya, setiap kami yang hadir pasti pernah mengalami segala kebaikan Tuhan, pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Bila kami juga ketika mengalami hal itu, sebagai wujud kami mengasihi Engkau, kami bersyukur dan kami melayani selagi kami ada, selagi kami diberikan kesempatan, selagi kami masih diberikan kemampuan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh karena firman Tuhan yang telah kami dengar, biarlah itu termatera di hati kami. Dan firman itu membawa kami terus bangkit dan bertumbuh dalam Tuhan. Baik sebagai jemaat maupun sebagai pelayan-pelayan Tuhan, supaya tetap mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan setiap kami hadir dalam ibadah ini, ketika pulang, sukacita Tuhan, kemenangan Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kami. Tiba saatnya kami juga Tuhan, dalam ibadah ini kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Lewat perjamuan kudus, Tuhan memberkati roti dan anggur, supaya ketika kami bersekutu dengan tubuh-Mu lewat roti dan anggur, kami terus diingatkan tentang kasih Tuhan yang luar biasa.
Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pagi ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita, angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan rotinya. Makasih Tuhan. Kemudian angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum anggurnya. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih. Syukur. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Urala bajikara la 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 la. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu Kau nyatakan bagi kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. 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 Yesus. Kami sembah. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Buat kasih-Mu, glory bagi nama-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan.
Tuhan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur buat kehadiranmu di tengah kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga di penghujung ibadah kami. Biarlah semuanya kami lakukan karena kami mengasihi Engkau, dan apa yang kami lakukan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah yang kedua nanti sore. Allah Roh Kudus juga terus memimpin, mengurapi, melayakkan setiap kami agar kami boleh melakukan, mengerjakan pelayanan yang ada dengan Tuhan menyertai kami. Dan jemaat Tuhan yang sudah mendaftarkan diri, mereka tetap antusias untuk mengikuti ibadah yang kedua nanti sore Tuhan. Terima kasih Papa. Kami juga berdoa buat cuaca, sudah berikan cuaca yang cerah. Dan setiap kami yang sudah ambil bagian pelayanan dalam ibadah pagi ini, kami terus minta kuasa-Mu dan urapan-Mu terus Tuhan nyatakan bagi kami. Sebentar kami akan pulang. Biarlah Tuhan menuntun setiap kami, supaya setiap kami boleh kembali pulang tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami bisa berjumpa dengan keluarga kami dengan sukacita. Dan bisa melakukan segala kegiatan-kegiatan kami dengan kekuatan kuasa Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur buat kehadiran-Mu, pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya. Angkat kedua tangan kita akan pulang dan terima berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yes, Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, sekarang saudara kasih Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.